teman-teman, perkenalkan namaku Deborah, aku adalah mahasiswa ilmu komunikasi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sosiologi, materi interaksi sosial. Yuk kita simak pembahasannya. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi ini dapat saling mempengaruhi tindakan antara pihak yang satu dengan yang lain melalui simbol-simbol dan bahasa. Simpelnya, interaksi sosial ini membahas gimana sih kamu berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Syarat terjadinya interaksi sosial. Untuk disebut sebagai interaksi sosial, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi loh. Syaratnya yaitu harus ada kontak sosial dan komunikasi atau social contact and communication. Kontak sosial terjadi ketika bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat maupun dengan alat. Berdasar jumlah pelaku, kontak sosial ini terbagi menjadi kontak sosial positif dan negatif. Kontak sosial positif ini mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan. Kemudian berdasarkan sifatnya, kontak sosial terbagi menjadi primer dan sekunder. Kontak sosial primer terjadi secara langsung, sedangkan sekunder menggunakan pihak ketiga atau media. Kemudian syarat yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan kepada seseorang sehingga pesan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh penerima pesan dengan baik. Komunikasi dapat terjadi ketika ada pengirim pesan atau sender, penerima pesan atau receiver, pesan atau message yang akan disampaikan, dan umpan balik atau feedback yang merupakan tanggapan dari penerima pesan. Komunikasi dapat berbentuk secara verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Contohnya berbicara langsung melalui telepon. Sedangkan komunikasi non-verbal merupakan komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, bahasa isyarat, atau menunjukkan sikap tertentu. Contohnya ketika menganggukkan kepala tanda setuju. Terdapat 4 ciri-ciri interaksi sosial loh. Yang pertama, pelaku interaksi sosial terdiri atas 2 orang atau lebih. Kenapa? Hal ini itu dikarenakan yang namanya interaksi pasti melibatkan pengirim pesan dan penerima pesan. Kalau cuma ada satu, yaitu misalnya cuma pengirim pesan, itu tidak dapat dinamakan sebagai interaksi sosial. Yang kedua, ada tujuan yang akan dicapai. Maksudnya, pesan dalam interaksi sosial tersebut pasti memiliki tujuan atau maksud tertentu. Ketiga, adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi ketika komunikasi berlangsung, seperti masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Keempat, ada pola khusus yang berarti adanya hubungan timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Keempat, ada pola khusus yang berarti adanya hubungan timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Tahukah kamu bahwa terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya interaksi sosial yang terbagi menjadi proses meniru, skala sikap, dan dorongan untuk berubah? Pada proses meniru, terdapat 2 faktor yaitu imitasi dan identifikasi. Yang pertama, imitasi, yaitu proses interaksi dengan cara meniru atau mengikuti sebagian dari perilaku orang lain dan bersifat tidak permanen, seperti peniruan sikap, penampilan, tingkah laku, sampai gaya hidup. Yang kedua, identifikasi, yaitu proses berinteraksi dengan cara meniru atau mengikuti hampir sama seluruh dari perilaku, penampilan fisik, atau sifat orang lain dengan lebih permanen. Misalnya, meniru sampai melakukan tindakan operasi plastik. Pada proses skala sikap terdiri dari simpati dan empati. Yang pertama, simpati, yaitu suatu perasaan ikut larut merasakan kesedihan orang yang tertimpa musibah. Yang kedua, empati, yaitu perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya. Jadi, apabila ada orang lain yang tertimpa musibah, ketika kamu merasa kasihan, maka itu yang dinamakan dengan simpati. Sedangkan ketika kamu melakukan tindakan-tindakan nyata seperti memberikan bantuan, maka itu yang dinamakan dengan empati. Kemudian pada faktor dorongan, terdiri dari sugesti dan motivasi. Yang pertama, sugesti,
yaitu pengaruh psikis pada seseorang yang berasal dari diri sendiri ataupun orang lain karena adanya kepercayaan terhadap suatu hal dari orang yang dipercayainya tanpa dipikir ulang. Sedangkan yang kedua adalah motivasi, yaitu dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasionalistis. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial ini memiliki bentuk-bentuk yang terbagi menjadi interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, kerjasama merupakan usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, misalnya gotong royong dan tawar-menawar. Yang kedua, akomodasi merupakan upaya menyelesaikan pertentangan, misalnya dengan koersi, mediasi, arbitrasi, judifikasi, toleransi, konsiliasi, dan stalemate. Yang ketiga, asimilasi merupakan proses ke arah peleburan kebudayaan sehingga setiap pihak bisa merasakan kebudayaan tunggal sebagai kepunyaan bersama. Kemudian yang keempat, akulturasi merupakan proses yang timbul dari suatu kebudayaan untuk menerima kebudayaan asing tanpa menghilangkan kebudayaannya sendiri. Selanjutnya, interaksi sosial disosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Bentuk yang pertama yaitu persaingan, merupakan proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam hal berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan atau keuntungan tertentu. Yang kedua, kontroversi, merupakan suatu pertentangan atau perbedaan pendapat atau perbedaan sikap yang biasanya berupa perdebatan suatu masalah dan memiliki dua sisi yang berlainan. Yang ketiga, pertentangan, merupakan suatu keadaan berupa konflik sosial yang dilakukan baik ketika sadar maupun tidak sadar. Pertentangan ini merupakan kelanjutan dari kontroversi, di mana perbedaan yang sangat jauh menimbulkan rasa amarah dan benci yang dapat memicu perbuatan saling menyerang, misalnya tawuran antar pelajar yang saling melukai. Nah, itu dia adalah pembahasan tentang materi interaksi sosial. Semoga pembahasan ini dapat membantu kalian dalam proses belajar ya. Semangat!